Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 5 ICT atau ulang atau UTS pengulangan dengan judul kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Saya Pandiawan Eka Rizkullah dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Prodi Informatika. Terutama di paper saya cek plagiarisme paper di paperpass.net dan maksimal itu 17% dan hasil dari cek plagiarismenya ini saya memiliki hasil 11% di bawah 17%. Pertama bab 1 pendahuluan Society 5.0. Ada latar belakang. Nah, manusia sendiri terus mengasah perkembangannya, perubahannya, yaitu perkembangan teknologi yang pesat. Nah, pada revolusi industri 4.0 sudah memberikan perkembangan teknologi cukup besar dan berpengaruh di kehidupan manusia. Nah, saat ini semakin berkembang dengan adanya Society 5.0 yang dikembangkan oleh Jepang. Itu merupakan kelayakan yang berbasis teknologi, berpusat pada manusia, jadi manusia semuanya serba teknologi. Nah, Society 5.0 ini merupakan perkembangan dari revolusi industri 4.0 yang berpotensi pada peran manusia. Nah, ini sudah Society 5.0 ini sudah diterapkan di Jepang yang merupakan perkembangan teknologi cukup besar di dunia di Jepang ini. Nah, terus ada rumusan masalah. Nah, dari aspek sumber daya manusia yang perlu dikembangkan dan diperbaiki, Society 5.0 ini berperan erat atau berpegang erat pada revolusi industri yang memiliki pengaruh yang besar dan saling terkaitkan. Jadi Society 5.0 dan uh, revolusi industri 4.0 ini saling berkaitan. Nah, Society 5.0 ini dapat dikatakan sebagai pengembang untuk membenahi beberapa masalah yang saat ini dihadapkan oleh karena terlalu cepatnya perkembangan teknologi. Nah, pemerintah Jepang sendiri menyebut Society 5.0 adalah di mana ruang maya atau dunia maya dan ruang fisik konvergen atau dalam kata lain terintegrasi. Lalu tujuannya apa sih dari Society 5.0 ini? Nah, pada revolusi industri 4.0 ini pengguna akan melakukan akses ke internet atau browser untuk mencari informasi, mengambil informasi dan menganalisa informasi atau data. Nah, jadi di industri 4.0 ini Indonesia manusia mengambil informasi, mencari dan menganalisa terus menerus. Nah, sementara di Society 5.0 ini pengguna atau masyarakat data atau informasi oleh pengguna dia sudah dianalisis oleh kecerdasan buatan. Jadi semuanya serba teknologi dan hasil analisanya sendiri akan disampaikan kembali dalam berbagai bentuk, entah itu dalam segi seminar atau pokoknya dalam menyampaikan publikasi gitu atau semacamnya. Nah, revolusi industri 4.0 praktikum umumnya itu mengumpulkan informasi dan analisis oleh pengguna atau manusia. Tapi di Society 5.0 pengguna atau manusia itu semuanya serba teknologi yang diperoleh oleh kecerdasan buatan. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat dengan cara yang sudah berkembang. Contohnya, saat zaman sekarang ada yang namanya Grab, Gojek segala macam. Jadi keperluannya melalui itu. Terus ada Shopee, Tokopedia segala macam. Nah, itu salah satu perkembangan dari Society 5.0 dimana kita yang tadinya kita belanja ke mall beli barang segala macam sekarang semuanya serba digital udah ada. Terus kita ingin makan tinggal pesan GrabFood. Jadi itu udah perkembangan yang sangat pesat sih buat saya. Terus langsung saja kita ke bab 2 pembahasan Society 5.0. Nah, kompetensi utama karir profesional di bidang IT di era Society 5.0. Pertama ada leadership. Nah, leadership ini apa sih? Nah, leadership ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang tinggi dan mendapat merangkul bawahannya untuk lebih semangat menghadapi perkembangan yang ada. Jadi
menyemangati bawahannya, dia tetap merangkul, dia sebagai seorang pemimpinan dia tetap merangkul bawahannya sehingga mereka suatu perusahaan itu semakin berkembang dan berkembang. Terus kedua ada apa sih? Kedua itu ada language skill. Nah, language skill ini tuh apa? Language skill ini itu kemampuan seseorang dalam berbahasa, terutama bahasa Inggris. Nah, jadi di zaman sekarang ini kemampuan berbahasa terutama itu bahasa Inggris itu sangat mempengaruhi gitu. Nah, bahkan di Indonesia ini bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, Cina gitu sudah wajib sekarang karena per, perkantoran perkembangan yang sekarang ini, era sekarang ini, orang Cina menguasai wilayah Indonesia untuk segi bisnis. Oke, saya kata ini untuk saya bukan cuma bahasa Inggris, bahkan di Indonesia sekarang bahasa Mandarin pun juga berpengaruh untuk nilai plus berbahasa gitu. Lalu yang ketiga ada apa? Yang ketiga ada writing and public speaking. Nah, writing and public speaking ini tuh apa sih gitu kan? Nah, writing and public speaking ini adalah kegiatan dari segi menulis atau berbicara di depan umum untuk memberikan informasi yang berkembang pada era Society 5.0. Jadi, dia menulis karya untuk perkembangan yang ada di Society 5.0 atau dia berbicara di depan umum seperti yang tadi saya sebutkan, seperti seminar mungkin. Nah, tapi dia memberikan informasi perkembangan pada era Society 5.0. Nah, lalu yang keempat itu ada IT literacy. Apa sih IT literacy? IT literacy di mana teknologi IT saat ini menjadi ciri utama dalam era Society 5.0. Contohnya seperti komputer, handphone, tab, segala macamnya. Itu semuanya sekarang serba IT. Karena orang mengakses internet, website, segala macam itu adalah salah satu pekerjaan IT gitu. Jadi sekarang IT literasi ini sangat berpengaruh di era Society 5.0 ini. Nah, lalu contoh penerapan karir apa aja sih? Oke, pertama ada web developer. Penerapan karirnya ada web developer. Apa sih web developer ini? Bagaimana cara kita ingin menjadi web developer? Jika ingin menjadi web developer, harus mempelajari apa itu front end, back end, HTML, CSS, dan sebagainya. Sebagainya itu dalam arti kayak bahasa pemrograman PHP, Python, segala macam. Nah, ini merupakan perkembangan teknologi digital di mana pembuatan website yang mendapatkan informasi, membuat informasi menjadi sarana jual beli, dan bahkan sekarang udah ada yang namanya undangan pernikahan digital yang semakin berkembang di dunia maya. Nah, lalu kedua ada penerapannya karir apa lagi sih? Kedua ini ada app developer. App developer itu apa? App developer itu adalah aplikasi. App itu yang namanya app itu udah aplikasi. Lalu bagaimana ingin menjadi app developer ini? Nah, jika ingin menjadi app developer, maka harus memiliki algoritma dan logika pemrograman yang tajam. Kenapa saya bilang gitu? Karena banyak aplikasi yang sudah ada, mudah digunakan. Contoh seperti WhatsApp. WhatsApp enak nih, gampang digunain seperti yang kita gunain setiap hari segala macam. Tapi banyak yang nggak tahu aplikasi itu susah dimengerti algoritma bahkan logika yang diterapkan oleh aplikasi itu. Mungkin sekarang kalau saya nanya orang, lu pakai WhatsApp, tahu nggak sih algoritmanya seperti apa? Logikanya seperti apa? Kenapa WhatsApp bisa dibentuk kayak gini? Ya, mungkin nggak tahu. Nah, terus yang ketiga ada penerapan karir di konten kreator. Zaman sekarang udah banyak YouTube, TikTok segala macem yang memiliki otak-otak gila atau ide-ide yang sangat cemerlang seperti konten kreator. Nah, konten kreator ini sendiri mengandalkan kreativitasan orang gitu yang mungkin memiliki ide menarik. Dia mengembangkan macam-macam konten, memanfaatkan sekitarnya. Bahkan dia harus mengikuti tren dari tren digital yang zaman sekarang lagi tren apa diikuti
seperti, jadi intinya dia memiliki kreativitasan yang sangat gila dan tidak malu dan pede gitu harus melakukan hal yang sekiranya di konten kreator itu menjual. Lalu penerapan karir yang keempat ada apa sih? Ada sosial media spesialis. Nah, sosial media spesialis ini lebih ke desain grafis kalau kata saya ya. Nah, kenapa saya bilang lebih ke desain grafis? Karena banyak orang yang memainkan media sosial, tapi hanya memainkan, tidak memanfaatkan gitu. Kalau orang memanfaatkan, mengikuti perkembangan, bagi yang memiliki ide kekreativitasan, media sosial ini Anda bisa melakukan penjualan, jual beli, menganalisa juga agar mendapat feedback dari warga. Contoh desain grafis membuat konten giveaway segala macam, mendapatkan HP atau apa. Nah, nanti dia akan mendapat feedback dari warganet. Nah, kayak sosial media spesialis ini butuh kekreativitasan juga sih. Lalu kesimpulannya seperti apa sih? Perkembangan teknologi semakin besar, ada di revolusi 4.0 dan perkembangan dengan adanya Society 5.0 yang dikembangkan oleh negara Jepang. Hal ini menjadi sebuah solusi utama untuk melakukan perkembangan teknologi yang semakin modern serta semua serba digital. Di Society 5.0 diharapkan dapat menciptakan nilai baru untuk perkembangan teknologi yang semakin modern dan semakin dapat melayani kebutuhan pengguna agar menikmati kehidupan yang serba mudah dan merasa nyaman. Jadi dengan adanya Society 5.0 ini sungguh-sungguh sangat berkembang. Tetapi untuk pengguna atau masyarakat atau manusianya sendiri, orangnya sendiri, dengan Society 5.0 ini bukan berarti mereka harus malas-malasan. Tetap harus belajar, berkembang terus dan terus dan menerus. Nggak bisa hanya mengandalkan saja, tetap harus berkembang, belajar segala macam. Ya mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Presentasi kali ini, jika ada salah ucap atau kurang penjelasannya, mohon maaf. Saya Pandiawan Eka Rizkulo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.